Om Swastiastu. Pangastungkare saya ucapkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa karena telah membantu saya untuk melancarkan pembuatan penelitian hingga pada pembuatan video sedang skripsi. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, SAMSC, selaku pembimbing utama saya. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Bapak Igede Putu Banu Astawa, STMAK, selaku pembimbing pendamping saya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putu Riasti Masdiantini, SAMSI, selaku penelaah untuk sidang skripsi saya nanti. Adapun penelitian yang saya angkat dengan judul Kesiapan Pelaku UMKM terhadap Implementasi SAKMKM Home Industry Kopi Bubuk Gunung Luwih, Desa Gitgit, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali. Baik, perkenalkan, saya Kadek Bella Puspita Dewi, NIM 1717051257. Adapun beberapa hal yang akan saya jelaskan untuk video kali ini. Yang bab pertama yaitu mengenai pendahuluan, bab kedua yaitu mengenai kajian pustaka, bab ketiga mengenai metode penelitian, bab keempat mengenai hasil penelitian dan pembahasan, bab kelima yakni kesimpulan dan saran. Untuk bab yang pertama yaitu ada bab 1 yakni pendahuluan. Yang pertama itu adalah 1.1 mengenai latar belakang. UMKM merupakan usaha yang tergolong produktif dan mampu menyerap banyak tenaga kerja, baik dalam skala usaha perorangan maupun badan usaha. Pelaku UMKM terkadang menghadapi berbagai kendala, ada permasalahan seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi informasi, dan kurangnya keandalan pencatatan dalam laporan keuangan. Hal ini terjadi karena pelaku UMKM terlalu fokus terhadap keuntungan yang ingin diperoleh. Maka dari itu, akhirnya DSAKIAI menerbitkan SAKMKM untuk mempermudah pelaku usaha dalam pembuatan laporan keuangan sesuai standar. Laporan keuangan menurut SAKMKM tahun 2016 yakni adalah ditujukan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna keputusan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Berdasarkan dari observasi awal yang pernah dilakukan, hal serupa juga terjadi pada home industry kopi bubuk Gunung Luwih. Seperti yang dipaparkan oleh Sinarwati tahun 2019, yang menyatakan bahwa adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum diterapkannya pencatatan keuangan berbasis SAK etap pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Yang pertama adalah faktor ketidaksiapan infrastruktur, kekurangan SDM, dan ketidakdisiplinan yang mempengaruhi belum diterapkannya pencatatan keuangan berbasis SAK etap. Yang kedua adalah faktor kurangnya pengawasan dari Ditjen Pajak dan pengawasan dari bank. Yang ketiga adalah faktor ketidakpahaman manfaat dan ketidaktahuan tata cara melaksanakan pencatatan mempengaruhi belum diterapkannya pencatatan keuangan berbasis SAKMKM. 1.2. Adapun identifikasi masalah yang diangkat yakni berdasarkan dari observasi awal yang pernah dilakukan, home industry kopi bubuk Gunung Luwih memiliki beberapa masalah terutama terkait dengan pemahaman terhadap pencatatan laporan keuangan dan sulitnya akses permodalan. Selanjutnya, 1.3 ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang diangkat yakni berfokus terhadap pemilik dan ruang lingkup home industri kopi bubuk Gunung Luwih pada kesiapan pemilik UMKM terhadap implementasi SAKMKM. Untuk 1.4 yaitu mengenai rumusan masalah penelitian, yakni mengenai bagaimana kesiapan pelaku usaha home industri kopi bubuk Gunung Luwih dalam mengimplementasikan SAKMKM. Untuk 1.5 yaitu mengenai tujuan, yakni untuk mengetahui bagaimana kesiapan pelaku UMKM terhadap implementasi SAKMKM dalam menunjang pengembangan usahanya agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam akses modal dari perbankan dan untuk memenuhi tujuan dari SAKMKM itu sendiri. 1.6 yaitulah manfaat hasil penelitian menghasilkan dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Baik, selanjutnya bab kedua, yakni ada kajian teori. Untuk kajian teori yang pertama, yaitu ada 2.1 mengenai kajian hasil penelitian yang relevan. Di sini menggunakan 6 penelitian terdahulu. Yang pertama itu adalah Andriani tahun 2014, yang kedua adalah Kurniawan Syah tahun 2016, dan yang ketiga adalah Barus dari tahun 2018, yang keempat dari Lestari tahun 2019, yang kelima dari Suryani tahun 2020, dan yang keenam ada Utomo tahun 2020. 2.2 di sini menggunakan grand teori, yakni adalah signaling teori. Yang 2.3 yaitu mengenai akuntansi dengan dua subbab. Yang pertama adalah mengenai pengertian akuntansi dan yang kedua adalah informasi akuntansi. 2.4 yaitu mengenai UMKM dengan dua subbab. Yang pertama adalah pengertian UMKM dan yang kedua adalah asas tujuan dan prinsip UMKM. 2.5 adalah SAKMKM dengan 4 subbab. Yang pertama adalah pengertian SAKMKM, yang kedua adalah laporan keuangan EMKM, yang ketiga adalah SDM, dan yang keempat adalah konsep entitas bisnis.
Selanjutnya bab 3 adalah metode penelitian. Yang 3.1 adalah mengenai rancangan penelitian. Untuk rancangan penelitian dapat dilihat pada PPT. 3.2 yaitu mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. 3.3 yakni adalah lokasi penelitian. Untuk lokasinya dilangsungkan di Jalan Singaraja Denpasar, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali. Untuk 3.4 yakni adalah sumber data penelitian. Menggunakan dua sumber data. Yang pertama adalah sumber data primer dan yang kedua adalah sumber data sekunder. Kemudian 3.5 adalah teknik pengumpulan data. Menggunakan 3 teknik. Yang pertama adalah observasi partisipatif, yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Selanjutnya, 3.6 ada indikator penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 4 indikator. Yang pertama adalah penerbitan SHKMKM, yang kedua adalah pencatatan laporan keuangan, yang ketiga adalah sumber daya manusia, dan yang keempat adalah konsep entitas bisnis. Selanjutnya adalah 3.1 mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah reduksi data, yang kedua adalah penyajian data, yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Kemudian 3.8 ada mengenai keabsahan data, uji keabsahan data. Menggunakan 2 pengujian, yang pertama adalah uji validitas dan yang kedua adalah uji reliabilitas. Selanjutnya, bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. 4.1 mengenai gambaran umum usaha. Home Industri Kopi Bubuk Gunung Luwih merupakan salah satu usaha perorangan yang berlokasi di Desa Gitgit, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali. Modal awal usaha yang digunakan oleh pemilik usaha berasal dari anggunan dan tabungan pribadi. Untuk penerimaan karyawannya itu berasal dari sekitar lokasi usaha. Dan untuk penerimaannya tidak menggunakan identifikasi apapun. 4.2 adalah uji keabsahan data. Di sini menggunakan 2 pengujian. Yang pertama adalah uji validitas, yang mana uji validitas merupakan uji derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Yang kedua adalah uji reliabilitas, yang mana suatu data dikatakan reliable apabila ada 2 peneliti atau lebih pada objek yang sama menghasilkan data yang sama. Selanjutnya, ada analisis mengenai kesiapan pelaku UMKM terhadap implementasi SHKMKM Desa Gitgit, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Untuk penelitian ini saya melakukan penelitian bertahap. Yang pertama, saya akan melakukan analisis terhadap praktik akuntansi yang diterapkan pelaku usaha. Kemudian saya akan menganalisis bagaimana kesiapan terhadap implementasi SHKMKM. Yang terakhir, saya akan menganalisis bagaimana kendala pelaku UMKM dalam menerapkan SHKMKM beserta strategi yang digunakan. Baik, yang pertama itu adalah praktik akuntansi yang diterapkan oleh pelaku usaha. Untuk praktik akuntansi yang diterapkan, di sini saya menganalisis 3 hal. Yang pertama adalah aspek pencatatan akuntansi, yang mana aspek pencatatan yang dimaksud penelitian ini adalah catatan usaha berupa catatan kas, pembelian, penjualan, pencatatan piutang, dan utang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang dimiliki, bagaimana pencatatannya, dan bagaimana perputaran kas yang terjadi. Yang kedua adalah pemisahan modal, yang mana pemisahan modal kerap dilakukan pada setiap pemilik usaha untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara harta usaha dengan harta pribadi. Yang ketiga yaitu adalah penyimpanan bukti transaksi. Dengan adanya bukti transaksi dapat mempermudah pelaku usaha dalam melakukan rekapitulasi transaksi. Yang pertama, dilihat dari aspek pencatatan, itu adalah catatan kas. Berdasarkan dari hasil wawancara bersama pemilik usaha, di mana pemilik usaha mengakui pernah membuat catatan kas, namun untuk tahun ini tidak membuatnya. Untuk hasil wawancara dapat lihat pada PPT, dan untuk bentuk dokumentasi dari jurnal pencatatan kasnya dapat lihat pada PPT. Selanjutnya, itu adalah catatan pembelian. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pemilik usaha mengakui terus terang jarang membuat yang namanya catatan pembelian. Hal itu beliau lakukan karena beliau sudah lupa menaruhnya di mana. Untuk hasil penelitian, untuk hasil wawancara, dapat dilihat pada PPT, dan untuk dokumentasi mengenai jurnal pembelian dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya yaitu adalah catatan penjualan. Berdasarkan dari hasil wawancara bersama pemilik usaha, di mana beliau mengaku bahwa untuk catatan penjualan beliau pernah membuatnya, namun untuk tahun ini tidak membuatnya. Untuk hasil wawancara dapat dilihat pada PPT, dan untuk hasil dokumentasi dapat dilihat, dan itulah dokumentasi tahun 2019. Selanjutnya yaitu mengenai catatan piutang dan utang. Berdasarkan dari hasil wawancara, pemilik usaha mengakui tidak membuat yang namanya catatan utang maupun piutang. Untuk hasil wawancara dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya ada mengenai pemisahan modal. Berdasarkan dari wawancara yang dilangsungkan bersama pemilik usaha, yang mana beliau mengakui bahwa tidak pernah melakukan pemisahan modal dari awal usaha hingga saat ini, karena beliau mengakui itu tidak terlalu penting dan termasuk dalam usaha keluarga. Untuk hasil wawancara dapat lihat pada PPT.
Selanjutnya itu mengenai penyimpanan bukti transaksi. Berdasarkan dari hasil wawancara bersama pemilik usaha yang mana beliau mengakui bahwa pemilik usaha dari awal usaha hingga saat ini jarang melakukan penyimpanan yang namanya bukti transaksi. Untuk tahun ini, beliau tidak membuat yang namanya penyimpanan bukti transaksi. Untuk hasil wawancara dapat dilihat pada PPT. Dilihat dari praktik akuntansi yang diterapkan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pemilik usaha home industri kopi bubuk Gunung Lewe masih dikatakan sangat rendah ataupun minim. Hal ini dikarenakan kurangnya pembuatan pencatatan mengenai akuntansi seperti catatan piutang dan pemisahan modal serta penyimpanan bukti transaksi. Untuk analisis selanjutnya, saya akan menganalisis bagaimana kesiapan pemilik usaha terhadap implementasi SAKMKM jika dilihat dari beberapa indikator. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis mengenai kesiapan terhadap implementasi SAKMKM. Di sini menggunakan 4 indikator. Yang pertama adalah indikator dari sumber daya manusia, dinilai tingkat pendidikan dan pengetahuan akuntansi. Yang kedua adalah identifikasi pencatatan laporan keuangan yang mana akan menganalisis bagaimana hasil laporan keuangan yang menyesuaikan dengan SAKMKM. Yang ketiga adalah identifikasi konsep entitas bisnis, yang mana pemilik usaha apakah melakukan pemisahan harta pribadi dan harta usaha. Kemudian yang keempat adalah identifikasi pengetahuan tentang SAKMKM, yakni menganalisis tentang kemampuan pelaku usaha mengenai adanya penerbitan SAKMKM dan adanya sosialisasi mengenai SAKMKM. Identifikasi yang pertama adalah identifikasi sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan. Berdasarkan dari hasil wawancara bersama pemilik usaha mengakui bahwa untuk penerimaan karyawan tidak mengindikasikan atau tidak mengklasifikasikan dari tingkat pendidikan. Namun, beliau hanya menerima karyawan yang mau membantu beliau dalam memilah biji kopi, menyangrai biji kopi, maupun membungkus biji kopi. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara pada PPT. Dan untuk pada tabel dapat dilihat sekitar 3 karyawan memiliki tingkat pendidikan SMP dan 2 karyawan memiliki tingkat pendidikan SMA atau SMK. Namun, pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pemilik usaha, yang mana karena beliau yang selalu membuat catatan keuangan. Jika dilihat pada tabel, pemilik usaha memiliki tingkat pendidikan sampai SMP, jadi dapat diindikasikan bahwa tingkat pendidikan pada sumber identifikasi sumber daya manusia dapat dikatakan sangat rendah. Selanjutnya, yaitu identifikasi sumber daya manusia dilihat dari pengetahuan akuntansi. Berdasarkan dari hasil wawancara bersama narasumber dan berserta pemiliknya, dapat diketahui bahwa 4 narasumber belum mampu menyebutkan secara rinci mengenai catatan keuangan, tujuan, pentingnya penyajian laporan keuangan, dan pemahaman mengenai SAKMKM. Untuk bukti bahwa tidak adanya pengetahuan mengenai SAKMKM dapat dilihat pada tabel di PPT. Dapat diketahui bahwa hanya Ketut Bagus Artayasa, umur 18 tahun, berasal dari Desa Panji, yang hanya memahami apa itu akuntansi. Dari berdasarkan hasil wawancara, beliau mengakui bahwa beliau mengetahui akuntansi dari mata pelajaran ekonomi karena beliau masih ada dalam tingkat pendidikan SMK. Namun, setelah hasil wawancara mendalam, beliau masih belum memiliki keberanian untuk membuat catatan keuangan di home industri kopi bubuk Gunung Lewe. Selanjutnya adalah analisis mengenai pencatatan laporan keuangan. Pada penelitian ini, identifikasi laporan keuangan dinilai dari hasil laporan keuangan yang menyajikan pos-pos sesuai pengakuan dari standar akuntansi. Berdasarkan SAKMKM tahun 2016, ada pun beberapa pos-pos yang diakui dalam laporan keuangan, yakni aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Berikut merupakan penjelasan mengenai pengakuan masing-masing pos dalam laporan keuangan SAKMKM. Yang pertama adalah aset. Aset diakui dalam laporan keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan modal. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas diakui dalam laporan keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyesuaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara modal. Yang ketiga ada penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara modal. Yang terakhir adalah beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Berdasarkan dari hasil wawancara bersama pemilik usaha yang mana beliau mengakui bahwa beliau memang membuat catatan laporan keuangan dari awal usaha hingga saat ini. Namun, beliau masih terkendala mengenai pengetahuan maupun pos-pos yang harus dilaporkan. Tujuan beliau membuat laporan keuangan yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi atau perkembangan modal dalam usahanya.
Pos-pos laporan perlu dilampirkan pada laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Dengan melampirkannya pada laporan keuangan akan membuat laporan lebih mudah dipahami dan rapi. Dalam SAKMKM tahun 2016 disebutkan jenis-jenis laporan keuangan beserta ruang lingkupnya. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Laporan informasi dalam laporan posisi keuangan menyajikan atau memberi informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan entitas mencakup akun-akun antara lain seperti kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Berdasarkan dari hasil wawancara bersama pemilik usaha, yang mana beliau mengakui bahwa beliau tidak mengetahui atau masih belum mengerti mengenai apa itu laporan posisi keuangan, terutama untuk akun-akun yang perlu dimasukkan pada laporan posisi keuangan. Untuk hasil wawancara dapat lihat pada PPT. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi entitas mencakup akun pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Entitas akan menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Berdasarkan dari hasil wawancara bersama pemilik usaha, beliau mengakui bahwa beliau memang membuat laporan keuangan, namun itulah laporan laba rugi yang memang sederhana. Itu beliau membuatnya untuk mengetahui bagaimana keuntungan maupun kerugian yang dimiliki. Namun lambat laun karena sering mendapatkan kerugian atau hasil laporan laba ruginya tidak balance atau tidak sesuai, maka beliau lebih malas sekarang dalam pembuatan laporan keuangan. Untuk laporan laba rugi mengenai SAKMKM, beliau masih belum mengetahui atau belum memahami mengenai apa itu laporan laba rugi sesuai dengan SAKMKM. Untuk hasil penelitian dapat dilihat pada wawancara dapat dilihat pada PPT. Yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat yang pertama adalah suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAKMKM. Yang kedua adalah ikhtisar kebijakan akuntansi. Dan yang ketiga adalah informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Dan berdasarkan dari hasil wawancara bersama pemilik usaha, yakni beliau mengakui bahwa beliau tidak membuat yang namanya kebijakan atau prinsip akuntansi dalam usahanya. Hal tersebut hasil wawancara dapat dilihat pada PPT. Berdasarkan dari analisis mengenai pencatatan laporan keuangan yang dihasilkan, itu pemilik usaha menghasilkan laporan keuangan yang masih sangat sederhana. Dan beliau masih belum membuat yang namanya pencatatan laporan keuangan yang lengkap, yang mana yang belum sesuai dengan SAKMKM. Untuk laporan keuangan yang dihasilkan, itu masih mencakup yang namanya modal, utang, maupun aset yang dimiliki oleh pemilik usaha. Jadi dapat dari kesimpulan bahwa untuk kesiapan pemilik usaha dalam menerapkan SAKMKM jika dilihat dari pencatatan laporan keuangan itu masih sangat rendah maupun sangat minim. Selanjutnya saya akan melakukan identifikasi mengenai konsep entitas bisnis. Baik, yang ketiga adalah identifikasi konsep entitas bisnis. Konsep entitas bisnis merupakan persyaratan dasar bagi pelaku usaha untuk menerapkan SAKMKM dalam usahanya. Konsep ini mengindikasikan pelaku usaha untuk memisahkan secara jelas antara kekayaan milik pribadi dengan kekayaan dari hasil usaha. Berdasarkan dari wawancara bersama pemilik usaha, beliau mengakui bahwa masih belum memahami mengenai apa itu konsep entitas bisnis karena beliau masih terkendala pada bidang informasi maupun teknologi untuk mencari informasi tentang konsep entitas bisnis. Untuk hasil wawancara dapat dilihat pada PPT. Pengetahuan mengenai konsep entitas bisnis perlu dimiliki oleh setiap pelaku usaha untuk kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan pinjaman atau pemisahan harta usaha dengan harta pribadi. Pemisahan ini akan membantu pelaku usaha ketika membuat laporan keuangan sesuai dengan SAKMKM, karena pengetahuan mengenai SAKMKM menjadi salah satu syarat dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ED SAKMKM. Namun pada beberapa kasus masih banyak pelaku usaha yang belum memisahkan antara harta usaha dan harta pribadi, seperti yang terjadi pada Home Industri Bubuk Kopi Gunung Lue. Dan berdasarkan dari hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa masih belum melakukan pemisahan antara harta usaha dan harta pribadi karena beliau mengakui hal itu tidak terlalu penting untuk dilakukan. Untuk hasil wawancara dapat dilihat pada PPT. Dilihat dari identifikasi mengenai konsep entitas bisnis, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik usaha masih belum mengetahui apa itu konsep entitas bisnis dan masih belum menerapkan konsep entitas bisnis, yakni pemisahan mengenai harta pribadi dan harta usaha. Jadi dapat dilihat kesimpulan bahwa pemilik usaha masih belum siap dalam menerapkan SAKMKM jika dilihat dari pemisahan harta pribadi dan harta usaha.
Analisis selanjutnya adalah identifikasi mengenai pengetahuan tentang SAKMKM. Adanya SAKMKM diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam membuat laporan keuangan yang baik dan benar sesuai standar akuntansi. Sehingga adanya laporan keuangan tersebut dapat membantu pelaku usaha dalam mendapatkan sumber pendanaan. Dalam penelitian ini, pengetahuan terhadap SAKMKM yang dimaksudkan adalah kemampuan pelaku usaha dalam mengukur, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan penyajian unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SAKMKM. Dilihat dari identifikasi pengetahuan SAKMKM dalam mengimplementasikan SAKMKM, dapat dilihat bahwa keempat karyawan masih belum mengetahui apa adanya penerbitan SAKMKM dan pemilik usaha juga masih belum memahami apa itu SAKMKM. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pengetahuan SAKMKM pada home industri kopi bubuk Gunung Luwih masih sangat rendah. Untuk analisis yang selanjutnya adalah mengenai kendala pelaku UMKM dalam menerapkan SAKMKM. Kendala utama yang dihadapi oleh pemilik usaha yakni pada rendahnya sumber daya manusia, yang mana pemilik usaha mengakui masih belum memiliki jasa akuntan untuk memandu dan mengarahkan pemilik usaha dalam membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Selain itu, kendala selanjutnya yaitu adalah pada rendahnya sosialisasi SAKMKM, yang mana pemilik usaha dan karyawan masih belum mengetahui adanya sosialisasi maupun pelatihan mengenai SAKMKM. Terlepas dari implementasi SAKMKM, pemilik usaha masih memiliki strategi dalam mengembangkan usahanya, seperti pada permodalan, di mana beliau menggunakan anggunan dan tabungan untuk menghindari adanya kerugian pada permodalan. Selain itu, beliau juga menggunakan promosi yang besar-besaran, terutama promosi yang mengarahkan pada manfaat penggunaan kopi. Selain itu, beliau juga memfokuskan pada lokasi penjualannya, di mana untuk lokasi penjualannya itu beliau menggunakan lokasi yang cukup strategis. Selain itu, pengembangan produk juga kerap dilakukan oleh pemilik usaha. Bab yang selanjutnya adalah bab 5 mengenai simpulan dan saran. Di 5.2 itu mengenai kesimpulan. Dilihat dari praktik akuntansi yang dilakukan pelaku usaha, aspek pencatatan keuangannya masih sangat minim, terutama pada pencatatan kas, pembelian, dan penjualan. Selain itu, pemilik usaha juga mengakui tidak melakukan adanya pemisahan modal dan penyimpanan bukti transaksi. Untuk analisis mengenai kesiapan terhadap implementasi SAKMKM dilihat dari 4 indikator. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang dimiliki itu masih sangat rendah. Dan yang kedua adalah laporan keuangan yang dihasilkan masih terbilang sangat sederhana dan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga adalah belum memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Yang keempat adalah masih kekurangan informasi lebih mendalam tentang SAKMKM dan belum pernah mengikuti sosialisasi maupun pelatihan mengenai SAKMKM. Untuk pengendala yang dialami itu terutama pada sumber daya manusia yang belum mampu membuat catatan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Kendala permodalan juga mesti dapat diatasi dengan menggunakan anggunan dan tabungan pribadi milik usaha. Adapun saran yang diberikan pada penelitian ini, untuk yang pertama itu kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai adanya penerbitan SAKMKM, pelatihan dan pendampingan kepada pemilik UMKM, agar mereka mengetahui dan memahami dengan baik tentang SAKMKM. Yang selanjutnya adalah bagi peneliti yang berikutnya, yang mana saya memberikan saran untuk dapat menambah objek penelitian, terutama di Kabupaten Buleleng, agar memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kesiapan UMKM dalam implementasi SAKMKM. Saran berikutnya yaitu bagi UMKM, khususnya home industry kopi bubuk Gunung Luwih, yakni setidaknya memiliki pemahaman tentang catatan keuangan dan pengetahuan dasar mengenai praktik akuntansi, agar mempermudah pemilik usaha maupun karyawan yang bekerja di usaha tersebut ketika ada sosialisasi mengenai SAKMKM dari pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Berikutnya, ada pun 2 implikasi yang akan dihasilkan pada penelitian ini. Yang pertama adalah diharapkan home industri kopi bubuk Gunung Luwih dapat melakukan praktik akuntansi yang lebih baik dan benar untuk kemudahan bagi pemilik usaha ketika ada sosialisasi mengenai SAKMKM. Selain itu, dengan adanya praktik akuntansi yang benar juga dapat memberi pengetahuan dan ilmu akuntansi kepada para karyawan yang bekerja di home industri kopi bubuk Gunung Luwih, yang nantinya dapat membantu pemilik usaha dalam membuat catatan keuangan. Sekian video sidang skripsi yang saya buat. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya akan tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu.